dapat informasi 1.600 hektar lahan yang ada di PIK 2 di Kecamatan Paku Haji yang sudah disita oleh Satgas PKH penertiban kawasan hutan itu sedang diupayakan oleh Aguan melalui antek-anteknya tentunya, baik yang ada di pemerintahan atau non pemerintahan, untuk bisa lagi dimanfaatkan oleh PIK 2 dengan modus yang lain. Parameternya kalau sampai ya Raja Juli Antoni melepaskan ya sitaan Satgas PKH yang harusnya menjadi kawasan hutan lindung diberikan untuk peruntukan yang lain, misalnya untuk proyek perumahan rakyat, berarti Raja Juli Antoni telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam hal ini korporasinya Aguan yang telah merugikan keuangan negara. Dalam hal ini negara kehilangan wilayah yang harusnya itu menjadi aset negara, pindah menjadi asetnya Aguan. Antoni Salim tadi Raja Juli Antoni harus masuk penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba berikan perspektif baik pada kasus Dadap, kemudian Ronjo sama Enclek, Ronjo sama yang terakhir bukan Kontang. Ya. Baik, dua perspektif yang harus selalu kita jadikan suluh atau pemandu dalam proses perjuangan kita. Yang pertama tentu perspektif syar'i, perspektif akidah. Yang kedua baru kita masuk ke perspektif konstitusi, aturan hukum dalam negara yang menjadi dasar kita lakukan perjuangan atau advokasi. Nah, yang pertama dalam perspektif syar'i, saya mengingatkan kepada saya dan kita semua untuk selalu meluruskan niat perjuangan ini untuk cari ridha Allah, dan ini bagian dari amal soleh pribadi, bahkan amal jariah kita. Dan salah satu amal jariah itu selain jariah dari harta, karena kita tidak memiliki harta, jadi jariah dari asar perjuangan kita, ilmu kita. Maka setiap ada kebaikan dari asar perjuangan kita dan itu memberikan manfaat kepada umat, kepada masyarakat, insya Allah itu akan mengirim pahala meskipun kita sudah dipanggil Allah kelak. Nah, dalam konteks itu harus kembali kita ingat bahwa tujuan kita cari ridha Allah, cari pahala, maka tidak akan gampang kalaupun tujuan zahirnya belum tercapai atau bahkan tidak tercapai. Nah, dalam konteks ini saya perlu mengingatkan saya dan kita semua untuk meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi semua bergantung kepada niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah dapatnya baik. Ini yakin, tidak ada pahala yang tertukar. Jadi jangan hanya rezeki yang dianggap tidak tertukar. Kan kita selalu bernarasi tentang tidak ada rezeki yang tertukar. Sebaliknya kita harus yakin tidak ada pahala yang tertukar, sehingga apa yang kita lakukan pasti ada pahala yang kita raih dan pasti kita petik di akhirat sebagai kompensasi dari amal kita. Bahkan pohon amal kita itu masih terus menghasilkan buah meskipun kita sudah kembali kepada Allah. Nah, yang kedua terkait Dadap dulu, agar perjuangan ini kokoh, kita yakin dan bahkan membela perjuangan ini bagian dari ibadah. Yang pertama, kita harus yakin ada dalil syar'i tentang hak atas tanah tersebut. Jadi kalau kita tidak punya dasar atas hak, maka kita ragu membela hak kita. Tetapi kalau kita jelas punya dasar atas hak, pertama hak syar'i, hak yang dibenarkan oleh Allah, kedua hak konstitusi, hak yang dibenarkan oleh negara, nggak ada alternatif lain dan kecuali kita terus berjuang. Pertama, untuk hak atas tanah, memang Islam itu memberikan dasar-dasar kepemilikan yang oleh Allah diberi predikat sebagai pemilik yang sah. Karena sejatinya kan seluruh alam semesta ini milik Allah. Hanya melalui syariat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah melalui Nabi kita, Allah memberikan izin syar'i kepada hambanya untuk memiliki harta sepanjang kepemilikan itu disebabkan oleh as-sababu atamaluk, sebab-sebab kepemilikan yang sah, yang syar'i. Nah, salah satu sebab-sebab kepemilikan tanah itu adalah ihya'ul mawat.
menghidupkan tanah yang mati. Man ahya ardon maitatan fahiyalah, barang siapa menghidupkan tanah yang mati, tanah yang tidak ada yang mengurus, tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya, lalu dia olah baik dengan menanami, mungkin dengan membawa cangkul di situ, itu menjadi pemiliknya. Dan saudara-saudara kita di Kampung Dadap ini, dalam konteks yang pertama kali datang di situ dan mengelola tanah itu, mereka punya hak syar'i sebagai pemilik tanah, bukan karena warisan, bukan karena membeli, bukan karena hibah, tapi karena ihyaul mawat. Lalu periode berikutnya ada sebab kepemilikan yang sah, mungkin di antara orang-orang Dadap terjadi jual beli, itu juga sah, walau secara konstitusinya mungkin oper garap dan sebagainya, tapi secara syar'i oper garap itu sebenarnya adalah jual beli gitu. Ada juga yang lewat warisan, mungkin dulu dari orang tuanya diwariskan, itu juga sah. Nah, jadi yang pertama secara syar'i ini adalah hak yang sah, bukan dari gosok, bukan dari ngerampas punya orang, bukan dari nipu. Nah, itu yang pertama, sehingga kita jelas juga, kalau sudah dasarnya jelas, kita juga tegas untuk berjuang. Yang kedua, hak konstitusi. Memang negara kita itu nggak hadir ya. Sebenarnya di Undang-Undang UPA ya, dan kemudian ditegaskan PP yang lama, PP 24 1997 itu, siapa yang menempati tanah mengelolanya lebih dari 20 tahun, maka dia punya hak untuk memiliki tanah, mengajukan pendaftaran hak atas tanah. Nah, dalam UPA itu sebenarnya ada dua hak pendaftaran tanah. Yang satu inisiatif masyarakat secara partikelir, yang kedua sebenarnya kewajiban negara secara massal. Yang secara partikelir itulah yang disebut dengan sporadis ya, pendaftaran tanah secara sporadis. Inisiatifnya dari pemilik tanah, dari kiri ditingkatkan menjadi SHM, biasanya lewat BPN, lalu ada pengumuman juga, ada pengumuman di kelurahan, udah 3 bulan nggak ada komplain, lalu proses sertifikasi. Nah, yang kedua memang ada kewajiban negara yang sejak Undang-Undang Pokok Agraria diterapkan, rakyat tidak mendapat pelayanan atau sebagian kecil saja, yakni pendaftaran tanah secara sistematis. Ini massal, kewajiban negara, karena tidak ada satupun tanah dulu sejengkal pun milik negara. Asal republik ini semuanya dari tanah adat, lalu sebagiannya kemudian melalui undang-undang dikonversi menjadi milik negara gitu. Walau kalau dalam Islam sebenarnya negara tidak punya tanah. Yang ada dalam Islam, negara punya wewenang untuk mengelola sejumlah tanah yang oleh syariat itu milik rakyat, tapi karena rakyat tidak bisa mengelola barang-barang, maka diserahkan kepada wakilnya rakyat, yakni negara. Jadi dalam konteks Islam, tanah yang seperti ini miliknya sebenarnya milik rakyat, tapi negara sebagai wakil. Namanya disebut dengan al-milkiyatul amah, milik umum. Termasuk tambang itu sebenarnya nggak boleh dikuasai oleh swasta oligarki, karena kondisi tambang itu adalah milik umum, milik seluruh rakyat, maka harus negara yang mengelola, hasilnya dibagikan kepada rakyat. Jadi hasil tambang masuk sebagai pemasukan PPN, APBN disalurkan kepada rakyat, baik untuk bangun jembatan ya, untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, termasuk untuk membayar gaji tentara, gaji polisi dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang harus kita tuntut itu adalah pendaftaran yang secara sistematis. Dan menarik memang susahnya hari ini, kemarin kan ada Prona, seolah-olah itu kan sistematis, tapi akhirnya kan yang bisa ngurus saja yang dapat, bukan inisiatif negara membuat peta massal kemudian diterbitkan secara massal sehingga tidak ada lagi konflik agraria, menutup celah oligarki untuk ngerampas tanah rakyat. Justru hari ini dimunculkan PP 18 2021 yang membuka ruang lebar oligarki untuk merampas tanah rakyat, baik seperti tanah rakyat yang belum diakui, belum ada pendatanya, atau tanah rakyat sudah bahkan ada sertifikatnya. Caranya gampang sekali, ujung-ujungnya BPN, biang kerok ya, baik yang nggak dapat haknya lama ini, juga yang sudah punya hak kemudian dirampas BPN. Tetapi BPN tidak sendiri, karena ada yang order. Siapa yang order? Oligarki. Kalau di PIK 2 siapa yang order? Aguan Antoni Salim yang punya proyek PIK 2. Dadap ini kan ditarget, itu kan seperti halaman depannya PIK 2. Kalau bisa memang menjadi etalasenya PIK 2. Ini bikin kisruh aja, ini ruwet ini petani nelayan, kalau bisa pergi saja.
Tapi mereka nggak sanggup. Kenapa? Ada perlawanan, ada suara-suara kita. Dan lanjut kepada Kampung Eclek, jangan dianggap nggak ada tindakan. Mereka diam, dia juga terus persiapan. Makanya harus terus berjuang, harus terus bergerak. Ibaratnya kita itu seperti orang yang berjaga di perbatasan. Ribat itu, Pak. Tentara yang tugasnya jaga perbatasan, yang dia nggak pernah tidur. Gantian kalau ada yang tidur, pasti ada yang ngawasi lagi. Nah, di kasus perampasan tanah ini jangan ada yang tidur. Baik yang di Dadap maupun di Enclek, harus ada terus yang mantau, ngawasi gerak-geriknya. Kadang-kadang juga banyak londo irengnya di antara kita, gitu loh. Kawan kita sendiri yang justru menginformasikan rahasia-rahasia kita. Betul. Nah, hati-hati juga itu londo-londo irengnya itu. Jadi harus terus terjaga, gitu. Nah, masuk kepada yang disampaikan Kang Khalid, Pak Heri juga Rizky. Yang paling penting memang dua hal ini simultan. Hulu, tanah yang untuk nutup harus kita kontrol. Asasnya tata ruang, ketika tata ruang tidak mengizinkan, nggak bisa itu galian masuk, juga selesai. Termasuk hilir ya, tata ruangnya kalau nggak bisa jadi industri perumahan kan nggak bisa juga diuruk begitu. Tapi atas ikhtiar yang sudah kita lakukan selama ini juga jangan berikan kesempatan mereka untuk melakukan recovery terhadap upaya mereka yang kehilangan tanah rampasan. Nah, dalam hal ini saya dapat informasi 1.600 hektar lahan yang ada di PIK 2 di Kecamatan Paku Haji yang sudah disita oleh Satgas PKH, penertiban kawasan hutan, itu sedang diupayakan oleh Aguan melalui antek-anteknya tentunya, baik yang ada di pemerintahan atau non pemerintahan, untuk bisa lagi dimanfaatkan oleh PIK 2 dengan modus yang lain. Informasi yang saya terima, modusnya adalah untuk membangun perumahan rakyat. Kata kuncinya berarti menteri yang berkaitan dengan perumahan rakyat. Karena itu kita harus tuntut kepada Raja Juli Antoni. Ini ya kameranya. Raja Juli Antoni ini ya, kemarin kan lepas dari kasus korupsi karena nerima gratifikasi, udah lama baru dikembaliin. Coba kalau nggak ada yang ribut pasti itu dikantongin itu ya. Kurang duitnya kayaknya. Oh, kurang ya, makanya dikembaliin ya. Maka Raja Juli Antoni kan dia menerima pengembalian dari lahan yang disita oleh Satgas PKH. Karena awalnya hutan lindung, hutan mangrove, diuruk secara ilegal oleh PIK 2. Kemudian setelah jadi daratan disita oleh Satgas PKH, status quo kembali kepada Kementerian Kehutanan. Maka hanya dua pilihan dari Kementerian Kehutanan. Pertama, kembalikan kepada lahan asalnya, berarti menjadi kawasan hutan lindung 1.600 hektar. Atau yang kedua, hanya digunakan untuk kepentingan negara karena udah jadi tanah misalnya. Tidak boleh kembali kepada kepentingan swasta. Yang saya dengar, kepentingan negara diantaranya akan ada rencana untuk dibangun untuk pangkalan militer, untuk kepentingan pertahanan. Tetapi PIK 2 sedang berusaha agar tanah ini balik lagi ke dia dengan modus dibuat sebagai proyek perumahan rakyat, seolah-olah untuk kepentingan negara, seolah-olah untuk kepentingan rakyat, padahal dia sedang menyelamatkan rampasan tanah mereka yang sudah kadung diuruk. Itu kan ngabisin duit gede tuh. Mereka nggak mau amsong dua kali di wilayah lautan yang ada 263 SHGB milik PIK 2, IAM dan CIS, Cahaya Inti Setosa dan Intan Agung Makmur. Itu kan sertifikatnya dicabut. Ini pun harus kita pantau. Jangan-jangan kita lupa tiba-tiba dimunculkan lagi itu sertifikatnya, diuruk lagi. Dan entah benar atau tidak, ini Arsen harus dipantau nih. Arsen benar-benar di penjara atau sudah jalan-jalan? Karena jangankan Arsen yang sudah inkrah saja, Sylvester Matutida, kita nggak tahu sekarang ini di mana dia, nggak bisa dieksekusi. Apalagi ini di kasus PIK 2 di mana negara sudah kalah dengan Aguan dan Antoni Salim. Bagaimana tidak kalah? Laut bisa ditimbulkan sertifikat, padahal sertifikat itu di mana-mana. Yang namanya sertifikat tanah itu di atas tanah. Masa ada sertifikat tanah di atas laut gitu loh. Ini yang harus kita awasi terus. Makanya capaian-capaian ini tidak hanya ansih karena negara mengambil keputusan itu. Kalau dulu nggak ada Kang Khalid, Kang Heri, nggak ada Pak Gufroni, rame soal pagar laut, rame soal PIK 2, rame soal pengurukan, rame soal adanya kecelakaan karena truk-truk lewat, rame macam-macam kita.
Nggak mungkin Satgas PKH turun tiba-tiba nyita. Dan saya dapat info konon ya, ini harus diverifikasi, pelangnya udah dicabut nih. Maka tidak cukup juga negara hadir hanya nancep pelang. Ini sama persis dulu Kementerian Kelautan hanya masang spanduk di pagar-pagar laut. Nggak bisa, harus ada tindakan konkret negara. Jangan kemudian, nah inilah akhirnya saya melihat kita ini rakyat seperti menjadi yatim piatu. Harusnya negara, pemerintah itu mengasuh kita sebagai anak mereka dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian. Justru negara hari ini justru menjadi bagian dari masalah. Justru masyarakat itu sekarang menjadi orang tua asuhnya ya, kayak Pak Khalid ya, Pak Gufroni, Pak Heri. Ini kan jadi seperti orang tua asuh yang benar-benar mikirin rakyatnya. Pak Heri dapat gaji nggak ada ngurusi kayak gini. Nggak ada gaji, sementara mereka yang benar-benar digaji dari pajak rakyat untuk ngurusi rakyat, nggak mikirin rakyat, bahkan bikin kebijakan yang nyusahin rakyat. Tapi Pik 2 hati-hati, karena yang lalu usaha untuk merecover di sitaan agar tetap bisa dimanfaatkan ya, harta jarahan ini ya, agar tetap bisa dimanfaatkan untuk proyek industri properti mereka. Awalnya kan lewat Pemprov Banten, dengan datangnya Nono Sampono ke Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma. Tapi Dimyati menyatakan memang tidak punya kewenangan. Ya lempar badan, tetapi intinya kalau kewenangan itu sudah diberikan pusat, lainnya kami siap layani, kira-kira begitulah. Nah di pusat ini sedang mencoba, karena kerjasama pengelolaan kawasan hutan tidak bisa dilakukan oleh Banten karena Banten tidak punya kewenangan. Ini sedang dicoba lewat pusat. Makanya kita harus ingatkan pada Presiden Prabowo Subianto, jangan sekali-kali memberikan lahan itu kepada Pik 2, baik langsung atau modus yang lainnya, misalnya dengan menjadikan itu sebagai kawasan perumahan rakyat. Hampir sama dengan kasus yang Meikarta. Itu udah banyak masalah, lalu seolah-olah itu diberikan kepada negara. Jadi ya orang-orang yang menuntut seolah-olah akhirnya menuntut negara. Amsyong. Itu kan sama saja menyelamatkan oligarki Meikarta itu. Marwar Sirait lagi, Menteri Perumahan lagi nih bengkeroknya. Makanya Marwar Sirait itu lebih tepatnya menterinya Aguan, bukan menterinya Republik Indonesia. Karena dia lebih ya mementingkan kepentingan oligarki properti. Jadi dia hadir sebagai Menteri Perumahan adalah katalisator untuk memenuhi kepentingan oligarki properti agar kebijakan di dalam ya lingkungan properti itu menguntungkan oligarki properti, kemudahan izin untuk mereka, fasilitas untuk mereka, bahkan lahan-lahan yang harusnya milik publik, milik rakyat dikonversi menjadi olahan mereka sebagai bahan baku mereka untuk jualan industri properti. Jahat ini. Nah menurut saya memang suara ini harus terus. Karena lagi-lagi jangan pernah menganggap kita kecil. Yang besar itu adalah kebenaran kita. Walaupun Aguan Antoni Sulaiman itu besar, dia tetap kecil di mata kita karena dia zalim. Kita nggak pernah anti dia industri properti apa, tapi dia zalim. Karena asas industri itu dibangun di atas perampasan tanah rakyat. Nah ini yang paling penting. Makanya saya juga ada klien saya ya, Pak Budiarjo, SK Budiarjo, Ketua FKMTI. Itu memetakan masalah. Memang salah satu masalah pertanah ini hulunya adalah memang kita harus mintakan perpu tentang bidang pertanahan untuk mengembalikan hak-hak tanah pada pemiliknya yang sah. Dengan mekanisme apa? Adu hak, alas hak yang paling dasar atas pemilik tanah, direk. Nah dari situlah nanti semuanya ketahuan. Kok bisa kamu orang nggak pernah ada di sini tiba-tiba punya tanah di sini? Ketahuan, kanan kiri nggak pernah ketahuan, nggak kelihatan. Dan mekanismenya saling apa? Saling info. Peta kanan kiri adalah orang-orang yang pemilik kanan kiri. Selesai itu sama saja. Namanya pendaftaran secara masif difasilitasi negara. Perintahnya melalui perpu. Instruksinya nanti langsung dari presiden, keputusan presiden sebagai follow up. Dibentuk tim khusus pengembalian kedaulatan tanah. Di situ ketahuan nanti oligarki itu nyolong tanah banyak sekali. Ketahuan tanahnya Charlie Chandra itu tidak bisa kemudian pindah ke PT apa? Charlie? Mandiri Bangun Makmur milik Agung Sedayu Group yang direkturnya Nono Sampono. Kan Nono Sampono sudah sering kita sebut ini justru menjadi kaki tangan oligarki properti, padahal dia jenderal, purnawirawan jenderal TNI di Angkatan Laut. Sedih jadi kita. Jadi kita ngadepinnya orang-orang yang harusnya membela kita gitu.
Nah, ini makanya kita tetap harus jaga api perlawanan ini, karena sewaktu-waktu negara presiden mau mengambil kebijakan, mereka punya legitimasi untuk mengambil itu. Contoh, presiden kenapa bisa menyita melalui Satgas PKH 1.600 hektar di area PIK 2 ya, di Kecamatan Paku Haji dan termasuk di Teluk Naga itu karena ada legitimasi kegiatan kita. Walaupun kita bekerja bukan untuk presiden, kita demi rakyat, tapi biarkanlah semua bekerja. Nah, satu saja ini ya parameternya, kalau sampai ya Raja Juli Antoni melepaskan ya sitaan Satgas PKH yang harusnya menjadi kawasan hutan lindung, diberikan untuk peruntukan yang lain, misalnya untuk proyek perumahan rakyat, berarti Raja Juli Antoni telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam hal ini korporasinya Aguan yang telah merugikan keuangan negara. Dalam hal ini negara kehilangan wilayah yang harusnya itu menjadi aset negara, pindah menjadi asetnya Aguan. Antoni Salim tadi Raja Juli Antoni harus masuk penjara. Jadi ini harus jelas kita, statement kita, agar apa? Kedaulatan ini terjaga, karena nggak bisa kita ngandalin orang DPR. 575 anggota DPR kagak ada fungsinya dalam urusan PIK 2. Nggak ada apa manfaatnya, nggak ada faedahnya itu 575. Nggak peduli dari partai apapun, PDIP kah ya, PKB kah, PKS kah, Demokrat kah, PAN kah, Golkar kah, bahkan partai penguasa Gerindra, nggak ada manfaatnya dalam urusan perampasan tanah, nggak ada suaranya. Zong. Nah, karena itu jangan berkecil hati bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang masih tersisa dan terus melakukan perbaikan, dan ya al-batil itu hanya akan kalah kalau al-haq disampaikan, disuarakan, jangan hanya dipendam dalam batin kita. Maka saya terima kasih Pak Gufroni diundang. Di antaranya selain untuk dakwah, saya juga melepaskan kejengkelan di dada saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.